Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kaum muslimin dan musliman, kita sebagai seorang muslim dianjurkan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu dapat mencegah segala macam penyakit dunia, terutama hawa nafsu dan penyakit lainnya. Tapi dalam keadaan suasana seperti ini, dalam keadaan dunia galau, kacau dengan penyakit corona, itu sebenarnya obat paling manjur untuk menghindar dari segala penyakit. Kamu tahu apa obatnya? Yaitu sholat 5 waktu dan mengambil air wudhu. Karena dengan kamu mengambil air wudhu, dari kamu ujung rambut sampai ujung kaki kamu usapkan air semua, itu menandakan kamu sudah membersihkan diri kamu segala jenis penyakit dengan bantuan dari Allah dan pengawal pribadi kamu, yaitu malaikat rakit dan atid. Bagi kamu yang beramah Islam, terutamanya orang Indonesia, ingatlah Allah, karena segala bencana yang terjadi itu atas kehendak Allah. Karena sudah diterangkan dalam Al-Quran bahwa Muslim akan merambah dunia Eropa. Inilah dia masa-masa yang kritis sekarang ini, kemenangan kaum muslimin. Contohnya di Eropa sekarang azan berkumandang di mana-mana, di mana Islam dulu dilarang, dianggap sebagai teroris. Sebenarnya Islam itu agama kedamaian. Tetapi sekarang orang beragama Islam teroris itu adalah salah karena permainan media. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk membantu sesama manusia. Jadi janganlah kita berburuk sangka. Hindarlah perkataan yang berburuk sangka. Bantulah mereka yang membutuhkan, terutama dalam keadaan krisis ini, corona. Mungkin kita berpikir, buat apa aku takut corona? Tapi salah, itu adalah takabur. Karena penyakit corona itu adalah cobaan dari Allah. Bila mana kita mendekati, dia akan mengena kita. Bila mana kita menjauh, menghindari, dia akan menjauhi kita. Jadi sebuah musibah atau penyakit jangan dicari-cari. Kita menghindar untuk kemenangan. Kita menjauh untuk menghindar. Kita mendekat berarti mati. Itulah solusi yang terbaik. Jadi kalau kita yang berpikiran sehat dan waras, kita ikutkan instruksi dari pemerintah atau kerajaan-kerajaan lain. Yang mana yang benar kita jalankan, yang mana merasa tidak benar kita tinggalkan. Karena Islam itu mudah, tidak melarang umatnya, tidak mempersulit umatnya. Masalah Islam itu memudahkan segala cara supaya umatnya senang. Contoh seperti ini, penyakit corona, kita dilarang berkumpul. Memang kedengarannya memang seperti kita menghindar, ya, istilah itu kita dalam sholat kita menjauhkan. Tetapi sebenarnya tidak. Pada zaman Nabi dulu, Nabi SAW pernah temannya berkata, sejenis penyakit apa nama itu, sudah jenis penyakit lah, penyakit menular. Muhammad bilang tidak usah salam, tidak masalah, cukup senyum saja. Tapi itu pemikiran saya, mungkin saya sudah lupa, tapi dalam Al-Quran itu memang ada dijelaskan. Saya mohon maaf, mungkin saya kurang dalam bab-bab seperti ini. Tapi saya cuma ingin menyampaikan saja. Dalam Islam itu semuanya dipermudah. Jadi kalau seandainya ada instruksi dari pemerintah, ulama, bahwa kita
dilarang sholat berjamaah atau dilarang sholat Jumat. Itu demi kebaikan ummah, bukan kebaikan perorangan, tapi demi kebaikan ummah. Itulah awal cobaan bagi umat muslim. Bisakah kita menjalankan atau tidak? Tapi tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita mau ikut cara kehidupan muslim yang benar, ikut cara yang benar. Kalau kita mau ingin muslim musnah, nah ikutkan hatimu berpikir apakah benar di caraku gini gitu, gak ada gitu. Tapi sekarang ini kita dalam keadaan krisis. Jadi jangan ada pertengkaran antara sesama kita sama muslim bahwa tidak sholat Jumat berturut-turut selama 3 kali adalah kafir. Itu salah. Sebab kita dalam keadaan kondisi apa? Kecuali kalau kita memang tidak melaksanakan dalam kondisi senang, damai, atau tidak ada penyakit, memang kita tidak berpikir untuk sholat Jumat, kita lalaikan, itu baru disebut kafir. Tapi ini dalam keadaan apa? Kita dalam keadaan kondisi darurat untuk menghindari bala penyakit, bala bahaya, itu tidak disebut kafir. Juga saya ada solusi bagi pemerintah. Kalau seandainya memang betul rakyat Indonesia berkeras ingin sholat di masjid, tolong pemerintah turun tangan. Setiap jemaah harus dicek kesehatannya satu per satu. Jadi itu adalah menjamin kesehatan para jemaah. Itu solusi terbaik. Kalau memang pemerintah betul-betul ingin jemaahnya atau rakyatnya tidak ada penyakit. Tapi umumnya rakyat Indonesia, kalau dia pasar agama, dia memang tidak toleransi. Sebab dia lebih baik dia mati daripada dia tinggalkan agama dia. Itu memang betul. Tapi itulah sifat orang Indonesia. Tapi bagi saya solusi terbaik biar pemerintah tidak bingung, tidak susah, tolong kerjasama sama ulama dan ustadz-ustadz di masjid-masjid atau di surau-surau semua, berilah dia pelatihan untuk mendeteksi penyakit para jemaahnya. Jadi kalau seandainya jemaah sholat tidak ada terdeteksi penyakit corona, tapi itu hanyalah saran saya. Tapi kalau itu menurut Anda yang terbaik, Anda lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.